warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mekanik Putih Channel. Di sini kita ada seekor pelek ya, doubler. Pelek komplit sama tromolnya yang sudah oblak. Gimana sih caranya kita mau mengakali pelek yang sudah nggak perawan ini ya? Doubler, lihat biringnya sudah masuk seperti itu. Ada berbagai macam cara yang diterapkan oleh para mekanik doubler untuk mengakali rumah biring yang sudah oblak seperti ini. Banyak banget cara. Dan itu sah-sah saja dilakukan ya doubler. Tetapi kita lihat dulu seberapa banyak sih keoblakan ketidakperawanan dari rumah biring ini doubler. Cara yang manakah yang saya gunakan supaya tromol ini kembali perawan doubler? Cara yang pertama, mengganjal menggunakan seng ataupun bekas kaleng dari minuman bersoda ya doubler. Cara kedua adalah dengan mengganjal rumah biring menggunakan kain jeans doubler. Cara ketiga adalah dengan penambahan daging pada tromol, kemudian dibubut ulang sesuai ukuran biring tersebut. Tetapi biaya dari pekerjaan itu sedikit lebih mahal seperti itu doubler, tapi insya Allah lebih awet sebenarnya. Nah oke, sekarang kita coba terapkan dengan cara lain doubler yang biasa saya lakukan apabila rumah biring ini tidak terlalu oblak ya, sekitar ya setengah mili lah keoblakannya. Itu cara ini bisa diterapkan. Tetapi kalau oblaknya parah, cara ini tidak efisien juga seperti itu doubler. Tetapi saya tidak menggunakan seng, tidak menggunakan kain jeans ataupun plastik bekas botol oli ya doubler. Apabila keoblakan dari rumah piring ini terlalu lebar ya, ketidakperawanannya doubler, cara-cara itu saya tidak gunakan. Ya, saya gunakan cara membuatkan busing sendiri tanpa perlu kita bawa ke tukang bubut. Nah, dari mana saya dapatkan busingnya? Saya gunakan bearing bekas. Nah, ukurannya harus lebih besar dari ukuran bearing aslinya doubler, supaya kita gunakan nanti sebagai lapisan di rumah tromol seperti itu. Cuma proses pengerjaan ya cukup memakan waktu ya doubler ya, seperti itu. Contoh bearingnya seperti ini ya, ini ukurannya 6301 doubler. Nah kita akan nanti lapisi di bagian tromol itu. Bagian bolnya dari bearing kita hancurin, yang kita ambil adalah bagian ring luarnya ya doubler, ataupun outernya ini doubler, seperti itu. Outernya nanti kita gunakan sebagai dudukan bearing yang lama ya doubler. Jadi dia sistemnya seperti busing gitu, seperti itu. Tetapi ada pengurangan daging dari rumah tromolnya, rumah biringnya ya doubler. Oke, langsung kita praktekkan. Kita membutuhkan satu batang betel ya doubler yang tajam, yang lincip ya, seperti itu. Contohnya ya seperti ini doubler. Nah ini saya punya betel yang seperti ini, kita tajamin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melukai, mencacatkan bagian dalam dari tromol ini. Nah ini palu saya ya doubler ya,
intermezzo sedikit. Ini palu puluhan tahun sampai kopeng seperti ini ya. Nanti saya akan ganti apabila palu ini sudah berubah menjadi kerupuk doubler. Oke. Kemudian kita betelin doubler rumah dari bearing tersebut supaya meninggalkan jejak dan luka seperti itu doubler. Sah-sah saja kita membuat luka untuk memperbaiki tromol yang sudah aus ini, asalkan jangan sampai luka itu mengenai hati ya, sangat perih bila mengenai hati ya doubler. Nah, kita usahakan keliling ya, kita betelin keliling ya doubler seperti ini, biar nanti hasilnya juga jos, mantap. Apabila permukaannya sudah terasa kasar ya double ya, kita tes apakah ngepres apa tidak. Apabila belum, kita tambahin betelannya ya doubler. Sekarang kita completed untuk kita pasang bushing dalamnya, terus kita coba ya seperti apa doubler. Kita masukkan bearingnya. Sorry doubler, gara-gara ada cewek lewat, bushingnya lupa kepasang ya doubler. Kita masukkan dulu bushingnya. Nah, seperti ini. Pastikan sebelum kita lakukan pemasangan, pastikan bearingnya lurus dan rata ya doubler ya. Nah, seperti ini doubler, kita tes. Nggak goyang ya doubler ya. Dengan menggunakan tangan pun kita cabut juga nggak sudah seret ya. Masuknya pun kita pukul menggunakan hammer dengan palu juga keras ya doubler. Dan pada saat pemasangan bearing yang perlu kita perhatikan adalah inner ring dari bearing ataupun yang bagian dalam ini ya doubler itu berputar dengan baik ya, seperti itu. Nah, berputar dengan baik, bukan outer ringnya ya, bukan bagian luarnya ya doubler. Jikalau rumah bearing ini terlalu parah oblaknya ya, cara-cara tadi tidak efektif ya doubler. Tetapi kita menggunakan cara dengan menggunakan mencari bearing bekas yang diameter outernya itu lebih besar itu. Nah, nanti bagian bolnya dari bearing yang lebih besar tadi itu kita rusak doubler. Kita hanya mengambil outernya aja. Nah itu. Nah, nanti kita bisa jadikan bushing untuk tromol kita itu kalau aus dari tromol ini parah ya doubler, perlu diingat itu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.